Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Tika Putri dengan NIM 252203, Prodi dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling dari Profesor Dr. Haji Prayitno MSCED dan Dr. Randus Erman Amdi. Nah, di dalam buku ini ada materi tentang landasan psikologis. Nah, di sini saya akan mereview tentang landasan psikologis ini, yang mana di sini saya mendapatkan 4 hal yang menarik ingin dibahas. Yang pertama yaitu adalah motif dan motivasi. Yang kedua itu adalah pembawaan dasar dan lingkungan. Yang ketiga itu adalah perkembangan individu. Dan yang keempat itu adalah kepribadian. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang 4 hal yang menarik ini secara singkat, saya akan menjelaskan apa itu dulu landasan psikologis. Nah, landasan psikologis itu adalah suatu landasan yang menjadi titik tolak dalam proses pendidikan, yang mana di dalam landasan psikologis ini membahas tentang informasi fisik dan psikis manusia. Nah, langsung saja dengan materi yang pertama atau poin menarik yang pertama, yaitu adalah motif dan motivasi. Nah, motif ini adalah sesuatu dorongan untuk seorang individu melakukan sesuai dengan keinginannya, yang mana motif ini itu akan sejalan dengan motivasi yang ia inginkan. Dan pengertian motivasi di sini sendiri yaitu jalan untuk menuju motif yang akan kita capai tadi. Nah, poin yang kedua yaitu adalah perkembangan individu. Nah, kita ketahui bahwa kita sebagai manusia itu mengalami perkembangan. Nah, contoh perkembangan kita yaitu dari sejak rahim, kemudian menjadi janin, setelah itu lahir ke dunia dan berkembang menjadi anak kecil, dan usia anak SD, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, perkembangan ini tidak langsung terjadi hanya sekali, tetapi terjadi secara tahap dan berkesinambungan. Nah, yang ketiga yaitu adalah kepribadian. Nah, kepribadian tersendiri itu bisa diartikan dengan ciri atau karakteristik setiap individu atau setiap manusia, yang mana setiap individu atau manusia itu memiliki karakteristik atau ciri atau sifat yang berbeda-beda dengan manusia satu atau individu satu dengan individu lainnya. Hal itu disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor fisik dan faktor genetik, yang mana setiap manusia itu memiliki gen yang berbeda-beda, maka setiap manusia itu pula akan memiliki sikap atau karakteristik yang berbeda pula. Nah, materi yang terakhir atau poin yang menarik keempat itu adalah pembawaan dasar dan lingkungan. Jadi terbentuknya sifat atau karakteristik seseorang bisa dikatakan dengan dua faktor ini. Yang pertama pembawaan dasar dan lingkungan. Nah, pembawaan dasar ini dimaksud dengan pembawaan dasar itu adalah yang sudah dimiliki atau sifat atau karakteristik yang sudah dimiliki seseorang individu itu sejak lahir. Nah, sedangkan yang lingkungan itu adalah efek dari kehidupan sehari-hari mereka. Seperti jika kehidupan lingkungan mereka itu sehat, maka sifat atau karakteristik yang mereka dapatkan itu juga sehat. Sebaliknya, jika lingkungan mereka tidak sehat, maka akan berpengaruh terhadap sifat atau karakteristik individu tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau menurut pemahaman saya tentang 4 poin yang menarik ini. Untuk buku, jadi buku ini direkomendasikan untuk semua kalangan, baik itu pelajar maupun pendidik, yang mana di dalam buku ini tuh sudah tersedia semua materi-materi tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling. Jadi untuk para pembaca akan lebih mudah memahami karena cara penyampaian materi di dalam buku ini juga sangat rapi dan mudah dipahami oleh pembacanya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mereview buku kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.